Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan Bapak L. Bertemu kembali pula di dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Di kesempatan ini akan kita bahas atau kita sharingkan materi teks persuasif. Materi ini kami sajikan dalam rangka mempersiapkan siswa kelas 8 dalam menghadapi penilaian akhir tahun. Coba kita perhatikan paparan berikut. Ya, jadi materi pagi ini pembahasan soal bahasa Indonesia teks persuasif kelas 8. Mari kita mulai pembahasan yang pertama. Ini ada 4 paragraf. Ya, dari keempat paragraf ini kalian disuruh menentukan mana yang terkategori sebagai teks persuasif. Saya bacakan teks yang pertama dulu. Tari topeng Indramayu adalah jenis kesenian tradisional berupa gerakan berirama yang dikenal oleh masyarakat Indramayu. Dari pengertian tersebut dapat kita ketahui bahwa kata pengikut yakni Indramayu termasuk nama di mana jenis tarian tersebut dikenal. Hal ini dapat dikatakan karena jika kita menilik lebih jauh terkait dengan kesenian tari dengan menggunakan topeng, sebagian properti utamanya, maka kita akan mendapati tarian ini juga dikenal di daerah seperti Cirebon, Betawi, Malang, dan Jawa Timur. Paragraf yang pertama. Paragraf yang kedua. Sepanjang abad 20 dan 21, gempa telah mengakibatkan banyak kematian dan kerugian material yang sangat besar. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tak pernah ada peristiwa alam lain dalam sejarah yang berpengaruh langsung pada manusia. Selain gempa bumi, bencana gempa bumi telah menjadi peristiwa yang sangat ditakuti. Paragraf yang ketiga. Menyantap mie ayam instan yang dibarengi nasi putih merupakan hal yang lazim yang biasa dilakukan oleh masyarakat kita. Padahal, tahukah Anda bahwa kebiasaan tersebut
dapat menimbulkan dampak negatif untuk tubuh. Perlu Anda ketahui bahwa mengkonsumsi mie instan yang dibarengi atau dicampur dengan nasi putih akan dapat mengakibatkan obesitas, kegemukan, ya. Paragraf keempat. Adakah kata-kata sehat yang keluar dari mulut orang gila? Makanya, jawaban dari pertanyaan inilah yang akan menentukan persepsi penonton terhadap Bad, film terbaru garapan sutradara muda Arya Kusumadewa. Nah, anak-anak, dari keempat paragraf ini, kalian disuruh menentukan mana yang terkategori sebagai teks persuasif. Sebelum kalian menjawab pada persoalan ini, perlu saya sampaikan terlebih dahulu tentang teks persuasif. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, persuasif adalah membujuk halus. Persuasi juga berarti karangan yang bertujuan membuktikan pendapat. Nah, menurut Kamus Kebahasaan dan Kesusastraan, teks persuasif adalah teks yang memiliki fungsi utama mempengaruhi pendapat, perasaan, dan perbuatan pembaca. Goris Kerap ini adalah seorang tokoh bahasa Indonesia yang mengarang kamus ini berpendapat, seorang ahli bahasa ini ya, Goris Kerap, fungsi utamanya, saya ulangi, teks persuasif ini bertujuan membujuk pembaca agar mau mengikuti kemauan atau ide penulis disertai alasan, bukti, dan contoh konkret. Itu teks persuasif. Dari hal-hal yang saya sebutkan tadi, pada teks persuasif itu bahwa penulis memahami bahwa pendirian dan pemahaman pembaca dapat diubah. Yang kedua, penulis berusaha menjelaskan dan menarik kepercayaan pembaca. Ciri yang berikutnya, penulis berusaha menciptakan kesepakatan atau penyesuaian melalui kepercayaan penulis dengan pembaca. Ciri berikutnya,
penulis menampilkan ajakan atau himbauan. Berikutnya, penulis juga berusaha mempengaruhi pembaca. Ciri yang lain, penulis menyertakan data dan fakta dalam teks persuasif. Nah, berdasarkan keterangan tadi, maka dari keempat paragraf ini yang ada cirinya yang saya sebutkan tadi itu pada paragraf yang ini, C. Menyantap mie ayam, saya ulangi, menyantap mie instan yang dibarengi nasi putih merupakan hal yang lazim yang biasa dilakukan oleh masyarakat kita. Padahal, tahukah Anda bahwa kebiasaan tersebut dapat menimbulkan dampak negatif untuk tubuh? Ini faktanya bisa memberikan dampak negatif. Juga dapat memberikan dampak obesitas, kegemukan karena dicampur dengan dengan nasi putih. Nah, di dalam teks ini penulis selain menyajikan fakta juga mempengaruhi kepada pembaca agar tidak mengkonsumsi mie instan, apalagi dibarengi dengan nasi putih. Jadi, kalau kalian ditanya paragraf mana yang terkategori sebagai teks persuasif, yang C. Ya. Jelas? Baik, saya lanjut persoalan yang kedua. Masih berkenaan dengan teks persuasif. Kalau tadi saya tunjukkan kepada kalian bahwa teks persuasif itu mempengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu sesuai dengan kemauan penulis. Ya, mengajak. Cermati paragraf yang saya baca ini. Saat ini masih banyak dari guru dan orang tua murid yang tidak sabar dalam mendidik anak. Padahal dalam mendidik anak, kesabaran sangatlah diperlukan. Seperti yang telah diutarakan oleh salah satu filsuf legendaris Yunani, yaitu Plato, bahwa pendidikan merupakan proses yang panjang dan dijalani seumur hidup sejak manusia itu masih kecil hingga manusia beranjak dewasa. Nah, di dalam teks ini terkandung satu ajakan yang disampaikan penulis kepada pembaca. Kamu tinggal memilih. Saya bacakan yang A,
Penulis mengajak guru dan orang tua untuk berorientasi pada proses perkembangan anak. Yang B, penulis mengajak guru dan orang tua untuk sabar dalam mendidik anak. Yang ketiga, penulis mengajak semua pihak untuk belajar mulai dari kecil hingga beranjak dewasa. Yang keempat atau D, penulis mengajak pembaca untuk menauladani filsuf legendaris Plato. Nah, kalian pada kesempatan ini disuruh memilih mana kemauan penulis, ajakan yang disampaikan penulis. Kalau saya mencermati pada paragraf ini, dituntut penulis untuk guru dan orang tua murid, ini guru dan orang tua murid sabar dalam mendidik anak. Ya, harus ada kesabaran di dalam mendidik anak. Jadi penulis mengajak guru dan orang tua untuk sabar dalam mendidik anak. Maka jawaban yang paling sesuai adalah yang B. Penulis mengajak guru dan orang tua untuk sabar dalam mendidik anak. Ini jawabannya ya. Oke, baik, saya lanjut. Ini ada sebuah paragraf, ada 5 kalimat. Pada kesempatan ini, kalian masih berbicara pada teks persuasif, disuruh menyimpulkan. Ya, jadi ada bacaan, kalian disuruh menyimpulkan. Kalimat yang pertama. Sebagian orang tidak terbiasa makan di pagi hari dengan alasan belum lapar, baru saja berangkat kerja atau sekolah, dan lain-lain. Kalimat kedua, padahal sarapan merupakan hal yang penting saat kita akan memulai kegiatan di pagi hari. Kalimat ketiga, tubuh yang kekurangan asupan makanan di pagi hari, maka akan kekurangan tenaga di siang hari saat melakukan aktivitas. Kalimat keempat, namun kita juga harus memperhatikan porsi sarapan. Usahakan porsi makanan tidak banyak agar tidak menimbulkan kantuk saat beraktivitas.
aktivitas. Kalimat kelima, jadi sarapan pagi secukupnya saja, yang penting perut tidak kosong sehingga memiliki tenaga yang cukup untuk beraktivitas. Dari paragraf ini, kalian disuruh menyimpulkan. Bagaimana hasil simpulannya? Ini ada beberapa pilihan. Pilihan yang pertama, yang A. Sebagian orang menganggap sarapan pagi bukan hal yang penting dilakukan. B. Membiasakan sarapan pagi cukup akan membuat tubuh memiliki kecukupan energi untuk melakukan berbagai aktivitas. Yang C, tubuh yang kekurangan asupan makanan akan kekurangan tenaga di siang hari saat melakukan aktivitas. D, sarapan adalah hal yang penting dilakukan sebelum berangkat kerja atau sekolah. Nah, dari keempat alternatif jawaban ini, kalian disuruh memilih mana yang sebagai simpulan pada bacaan yang sudah kalian dengar tadi. Coba kamu cermati pada kalimat ketiga ini. Tenaga di siang hari lakukan aktivitas. Maka berdasarkan uraian tadi bisa disimpulkan bahwa kalimat yang C ini sebagai bentuk kalimat simpulannya bahwa tubuh yang kekurangan asupan makanan akan kekurangan tenaga di siang hari saat melakukan aktivitas. Lanjut. Pada persoalan ini masih berkenaan dengan teks persuasif, kalian disuruh menemukan fakta yang mendukung argumen penulis. Ya, ini ada sebuah paragraf mana dari keempat kalimat ini yang terkategori sebagai fakta. Di teks persuasif tadi sudah saya sampaikan cirinya bahwa fakta merupakan alat bukti dalam teks persuasif untuk meyakinkan pembaca. Untuk mempengaruhi pembaca, perlu ada fakta. Saya bacakan kalimat yang pertama. Sebagian orang tidak terbiasa makan di pagi hari dengan alasan belum lapar.
baru saja berangkat kerja atau sekolah, dan lain-lain. Padahal sarapan merupakan hal yang paling penting saat kita akan memulai kegiatan di pagi hari. Kalimat ketiga, tubuh yang kekurangan asupan makanan di pagi hari akan kekurangan tenaga di siang hari saat melakukan aktivitas. Kalimat keempat, namun kita juga harus memperhatikan porsi sarapan. Usahakan porsi makanan tidak banyak agar tidak menimbulkan kantuk saat beraktivitas. Kalimat yang kelima, jadi sarapan secukupnya saja, yang penting perut tidak kosong sehingga memiliki tenaga yang cukup untuk beraktivitas. Dari kelima kalimat ini, kalian disuruh menentukan terkategori sebagai fakta untuk mendukung penulis. Kalimat mana itu? 1 dan 3 atau 3 dan 5, yang C 2 dan 4, D 1 dan 4. Ini kalimat yang ketiga, lihat. Tubuh yang kekurangan asupan makanan di pagi hari, maka akan kekurangan tenaga di siang hari saat melakukan aktivitas. Ini adalah kalimat fakta. Ya, fakta. Fakta yang berikutnya, sarapan pagi secukupnya saja, yang penting perut tidak kosong sehingga memiliki tenaga yang cukup untuk beraktivitas. Ini juga sebagai bentuk kalimat fakta. Sehingga kalau pertanyaannya fakta yang mendukung argumen penulis dalam teks persuasif tersebut ditandai dengan nomor ini, ketiga dan kelima. Jelas ya? Baik, saya lanjut. Saya menyajikan 5 kalimat yang masih acak atau rancu. Kalian saya suruh mengurutkan supaya menjadi kalimat yang tepat menjadi sebuah teks persuasif. Kalimat yang ke-1. Bahan-bahan alami yang menjadi bahan pembuatan sirsuap ini meliputi minyak zaitun, tanah liat, air, minyak kelapa non sawit, serta mentega. Bahan-bahan tersebut dipilih yang berkualitas baik. Yang kedua,
Jadi mulai sekarang lebih baik Anda beralih ke sabun konvensional ini yang tentunya ramah lingkungan dan mampu membunuh kuman-kuman atau bakteri yang menempel di tubuh Anda, sehingga Anda bisa lebih sehat dan bersih. Kalimat yang ketiga, bahan-bahan tersebut dipilih yang berkualitas, baik, dan tidak mengandung zat kimia apapun sehingga tidak memiliki faktor resiko terhadap tubuh Anda maupun untuk lingkungan Anda. Kalimat yang keempat, Sirswap ini salah satu produk asli Indonesia yang memiliki harga cukup terjangkau. Kalimat yang kelima, Sirswap merupakan salah satu merek sabun terbaru yang terbuat dari bahan-bahan alami dan tidak menggunakan zat kimia yang berbahaya. Nah, 4 kalimat ini sudah saya sajikan. Maaf, kelima kalimat ini sudah saya sajikan. Kalian disuruh untuk mengurutkan sehingga menjadi sebuah teks persuasif yang padu, yang runtut. Kalau saya menganalisis dari persoalan ini, maka ada kata-kata yang saling mendukung. Pada kalimat kelima ada bahan-bahan alami. Diulang kembali pada kalimat yang ke-1, bahan-bahan alami yang menjadi bahan. Nah, ini masih ada keterkaitannya. Maka kalau saya urutkan menjadi seperti ini. Sirswap merupakan salah satu merek sabun terbaru yang terbuat dari bahan-bahan alami dan tidak menggunakan zat kimia yang berbahaya. Kemudian saya lanjut ke sini. Ke-1, bahan-bahan alami yang menjadi bahan pembuatan Sirswap ini meliputi minyak zaitun, tanah liat, air, minyak kelapa sawit, non sawit, serta mentega. Bahan-bahan tersebut dipilih yang berkualitas baik. Ini ada kata dipilih. Sehingga ini akan menyambung pada kalimat yang ketiga. Bahan-bahan tersebut dipilih yang berkualitas baik dan tidak mengandung zat kimia apapun sehingga tidak memiliki faktor resiko terhadap tubuh Anda maupun untuk lingkungan Anda. Dari kalimat ini akan menyambung kalimat yang kedua. Jadi mulai sekarang lebih baik Anda beralih ke sabun konvensional ini yang tentunya ramah lingkungan dan mampu membunuh kuman-kuman atau bakteri yang menempel di tubuh Anda sehingga Anda lebih sehat dan bersih. Sirswap ini masuk keempat, kalimat yang keempat. Sirswap
Ini, saya ulangi, sersuap ini salah satu produk asli Indonesia yang memiliki harga cukup terjangkau. Sehingga kalau diurutkan menjadi kalimat kelima tadi, ke-1, ke-3, 2, dan 4. Jadi jawabannya yang B. Terima kasih anak-anak. Semoga pada pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semuanya. Akhirnya saya Bapak L. Wiono mengucapkan selamat mencoba dan membahas soal-soal yang sudah saya sajikan tadi, sehingga bermanfaat ketika kalian akan menghadapi PAT, penilaian akhir tahun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.